Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau Tuhan memulainya bersama dengan Tuhan. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracara Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Agar setiap langkah kehidupan kami, Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Ya Tuhan yang mengangkat sakit penyakit mereka, Tuhan, dan memberikan kesabaran buat mereka menghadapi penyakit mereka. Pada rekan-rekan kami yang menghadapi pergumulan kehidupan karena ekonomi, karena hal-hal yang lain, Tuhan, pergumulan hidup yang lain. Berikan mereka pengharapan, Tuhan, sukacita, Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar buat kekuatan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah bukan pilihan, tapi kewajiban. Bukan pilihan, tetapi kewajiban. Landasan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Memberikan arti pada suatu kehidupan adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dunia sekuler saat ini mencari arti kehidupan dengan berbagai macam-macam cara, sesuai dengan dorongan hati mereka. Kalau Anda pernah membaca buku Eat, Pray, dan Love atau menonton film Eat, Pray, Love ini yang diperankan Julia Roberts, di film itu dikatakan untuk menemukan kehidupan dan supaya hidup ini terasa indah adalah dengan memakan makanan yang enak yang kita sukai. Seperti makan pizza di Italia. Lalu kemudian film ini juga menyatakan kehidupan harus menyentuh kepada kehidupan spiritual dengan melakukan meditasi yang dilakukan di India. Dan kehidupan harus diwarnai dengan perasaan kasih, yaitu yang menemukan kasih atau cintanya di Bali. Namun, Alkitab mengatakan bahwa kepuasan hidup tidak terletak pada makanan yang enak, karena manusia hidup bukan dari roti saja. Tidak juga terletak pada meditasi atau usaha manusia untuk mencari Allah, menemukan Allah, atau menemukan Tuhan melalui meditasi. Tetapi tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Itu firman Tuhan menyatakan. Hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Kehidupan ini juga tidak akan terpuaskan oleh cinta kepada seseorang. Karena kasih atau cinta yang paling besar adalah kasih atau cinta yang diberikan seseorang melalui nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, itu Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Salomo membulatkan hati untuk mencari arti kehidupan, dia menyelidiki dalam terang hikmat Tuhan. Di akhir kitab Pengkhotbah ini ia menyimpulkan bahwa hal terpenting dalam hidup ini adalah menjadi takut akan Tuhan. Adalah sebagai kewajiban. Karena Allah, akhir kata dari segala didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itulah kewajiban. Karena suatu hari nanti semua manusia akan dihadapkan kepada Tuhan. Prinsip ini pula yang dipegang oleh Rasul Paulus, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9-10. Kita akan menghadapi pengadilan di mana apa yang kita perbuat selama ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita
Yang terpenting adalah berpegang pada perintah-perintahnya dan takut akan Tuhan. Hiduplah seperti akan menghadapi pengadilan Tuhan esok hari. Maka kita akan mengisi hari ini dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Seberapa jauhkah kita telah menjadikan rasa takut akan Tuhan sebagai kewajiban? Seberapa dalamkah usaha kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Mungkin jawabannya adalah sebuah kegagalan. Kegagalan dalam menjalani semua ini. Namun kegagalan bukanlah arti segalanya. Saya mau mengatakan kegagalan adalah langkah permulaan untuk sebuah keberhasilan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda ketika kita mampu belajar dari kesalahan. Tinggalkan semua kegagalan yang telah kita buat, maju terus bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulailah dengan keputusan baru untuk mengalami sebuah perubahan yang membuat kita menjadi lebih takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan yang berusaha menyenangkan Tuhan. Seperti sebuah kalimat yang dinyatakan oleh Lauren Bacall, I am not a has been, I am a will be. Artinya kita tidak tenggelam kepada sebuah masa lalu, melainkan selalu ingin menjadi sesuatu yang baru yang ke depan. Jangan tenggelam pada kegagalan, melainkan muncullah dengan sebuah kehidupan baru yang mengalami zaman Tuhan. Kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dalam hidupmu. Tahun-tahun hidup kita ini jalani sebagai tahun yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang memberi kemenangan. Doa kita, Tuhan biarlah aku senantiasa menjaga kehidupan yang takut akan Engkau, sehingga aku mengisi kehidupan ini dengan jalan-jalan yang berarti. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Rasa takut akan Tuhan membuat kita senantiasa bijak dan waspada dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkatimu dan keluargamu. Haleluya, amin.